Pernah nggak sih kalian belajar berjam-jam, udah ngerasa paham banget, pas disuruh jelasin tiba-tiba ngeblank? Tenang, kalian nggak sendirian. Dan yang lebih penting, solusinya ada kok. Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah teknik super simple yang bisa mengubah cara belajar kita selamanya. Nah, ini nih, perasaan yang kayaknya kita semua pernah ngalamin kan? Kita udah baca semua materinya, stabilo di buku udah warna-warni, dan istilah-istilahnya tuh kayak udah akrab di telinga. Rasanya udah siap tempur deh. Tapi, begitu ada yang nanya, coba dong jelasin, kepala langsung kosong. Frustrasi banget kan? Seringnya kita nyalahin diri sendiri, padahal masalahnya bukan di kita, tapi di sebuah jebakan pikiran yang umum banget. Ternyata fenomena ini ada namanya loh, ilusi kompetensi. Ini tuh jebakan kognitif di mana otak kita salah kaprah. Dia kira cuma karena kita kenal sama suatu informasi, artinya kita udah paham. Padahal, baca ulang, nandain kalimat, atau nonton video berkali-kali, itu cuma bikin kita familiar. Itu beda banget sama bener-bener ngerti. Bedanya tuh jauh banget. Familiaritas itu sifatnya pasif. Otak kita cuma ngenalin informasi yang lewat di depan mata. Tapi kalau pemahaman itu aktif. Kita harus bisa narik lagi informasinya dari ingatan, nyusun ulang, dan ngejelasin dengan bahasa kita sendiri. Tanpa sadar, banyak dari kita tuh kejebak di siklus belajar lupa yang capek banget. Cuma gara-gara fokus di familiaritas pasif ini. Terus gimana dong cara kita nembus ilusi ini? Jawabannya datang dari salah satu orang paling jenius di abad ke-20. Seorang fisikawan yang punya bakat langka, bikin hal yang super rumit jadi gampang banget dimengerti. Namanya Richard Feynman, dan dia bukan fisikawan biasa. Kejeniusannya itu bukan cuma soal nemuin hal-hal baru, tapi juga kemampuannya buat ngejelasin konsep fisika kuantum yang abstrak banget dengan cara yang simple dan intuitif. Inilah yang bikin dia dapat julukan sang penjelas hebat. Nah, ini dia inti filosofinya. Kutipan ini tuh jadi fondasi dari seluruh teknik yang mau kita bahas. Ini kayak tantangan simple buat kita semua. Kita beneran paham atau cuma sekedar hafal mati? Jadi menurut Feynman, jargon dan bahasa yang ribet itu seringkali cuma jadi kedok buat nutupin pemahaman yang cetek. Penguasaan sejati itu nggak ditunjukin lewat kata-kata canggih, tapi lewat kejelasan. Nah, dari prinsip inilah lahir sebuah metode belajar yang brilian banget. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Teknik Feynman ini bukan sulap ya. Ini adalah sebuah siklus 4 langkah sederhana yang dirancang untuk maksa kita jujur sama diri sendiri buat nemuin, bagaimana sih yang sebenarnya gue belum ngerti? Prosesnya kelihatannya simpel, tapi justru disitulah kekuatannya. Pertama, ya pilih dulu satu konsep. Kedua, coba dijelasin pakai bahasa yang gampang banget, seolah-olah kamu lagi ngomong sama anak umur 12 tahun. Ketiga, pas kamu mulai bingung atau macet, disitulah celah pengetahuanmu ketahuan. Terakhir, balik lagi ke sumbernya, pelajarin lagi, terus sederhanain lagi penjelasanmu. Ulangi terus sampai lancar. Coba deh kita fokus ke langkah kedua. Ini jantungnya teknik ini. Bayangin kamu harus ngejelasin apa itu fotosintesis. Kebanyakan dari kita mungkin bakal mulai dengan penjelasan yang kedengarannya kayak gini. Kedengarannya keren ya, ilmiah banget. Tapi apa ini beneran bikin orang paham? Penjelasan ini kan penuh jargon yang cuma dimengerti sama orang yang udah tahu topiknya. Nah, ini contoh sempurna dari ilusi kompetensi. Kita cuma ngulang definisi dari buku, bukan benar-benar ngejelasin. Sekarang kita coba pakai cara Feynman. Sederhanain penjelasannya buat anak umur 12 tahun. Nah, kerasa kan bedanya? Analogi ini langsung kebayang. Kita ngehubungin konsep baru, fotosintesis, dengan sesuatu yang kita semua udah tahu, memasak. Inilah inti dari penyederhanaan. Bukan cuma hafal definisi, tapi menciptakan gambaran yang jelas di dalam otak. Mungkin kedengarannya simple banget ya, sampai-sampai kita ragu, masa sih seefektif itu? Eits, jangan salah. Di baliknya itu ada sains tentang cara kerja otak yang kuat banget. Ini bukan sekedar tips belajar biasa. Ini cara kita nge-hack proses belajar biar jauh lebih efisien. Ternyata ada alasan ilmiah kenapa metode ini ampuh banget. Namanya efek anak didik atau protege effect. Gampangnya gini, penelitian nunjukin kalau otak kita tuh belajar paling efektif dan paling dalam justru pas kita lagi siap-siap mau ngajarin orang lain. Kok bisa gitu? Soalnya, proses ngajar itu maksa otak kita ngelakuin 3 hal penting. Pertama, ngatur informasi yang tadinya berantakan. Kedua, nyederhanain ide-ide yang rumit. Dan ketiga, memperkuat koneksi di otak kita. Jadinya, kita bukan sekedar ngulang materi, tapi benar-benar menciptakan pemahaman dari nol. Hasilnya, wah, luar biasa. Ada studi yang nunjukin kalau metode belajar aktif kayak gini bisa bikin kita ingat informasi sampai 92%, bahkan setelah 3 bulan.
Coba bandingin sama metode hafalan biasa, yang seringnya langsung lupa begitu ujiannya selesai. Kalau kita bandingin langsung, bedanya tuh kayak langit dan bumi. Metode hafalan mungkin cepat buat ujian, tapi daya ingatnya rendah dan ilmunya susah dipakai di situasi baru. Sebaliknya, teknik Feynman itu ngebangun pemahaman mendalam yang gak cuma awet, tapi juga bisa kita pakai di berbagai konteks. Nah, inilah tanda penguasaan yang sejati. Dan ini bukan cuma soal rasa-rasanya paham loh, buktinya ada di angka. Sebuah studi menemukan bahwa pembelajar bahasa Inggris yang pakai teknik ini, skor rata-ratanya naik sampai 28%. Ini tuh peningkatan kinerja yang nyata dan terukur. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan buat anak fisika atau buat di sekolah doang. Salah besar. Keindahan dari metode ini tuh justru karena fleksibilitasnya bisa dipakai di hampir semua bidang. Coba bayangin deh, seorang programmer yang lagi pusing jelasin algoritma, seorang dokter yang harus nerangin diagnosis ke pasien, atau bahkan kita sendiri pas lagi belajar aturan grammar bahasa baru. Di semua situasi ini, teknik Feynman adalah alat universal buat mencapai pemahaman yang jernih. Oke, kita udah bahas masalahnya, solusinya, sampai bukti ilmiahnya. Sekarang, bagian paling penting nih. Gimana caranya kalian bisa langsung pakai ini hari ini juga? Jadi ingat ya, inti dari semua ini adalah teknik Feynman bukan soal belajar lebih keras, tapi belajar lebih jujur. Teknik ini ngajarin kita untuk ngelihat kebingungan itu bukan sebagai tanda gagal, tapi justru sebagai peta jalan menuju pemahaman sejati. Pas kamu macet dan nggak bisa ngejelasin sesuatu, selamat! Disitulah proses belajar yang sesungguhnya baru aja dimulai. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat kalian. Coba dipikirin satu hal, satu konsep, satu ide yang benar-benar pengen kalian kuasai. Ambil secari kertas dan coba jelasin pakai kata-kata kalian sendiri. Pertanyaannya, apa nih konsep pertama yang akan kalian taklukkan dengan teknik ini?